Kakek Kifli. Jadi interval waktu sebelum saya diangkat jadi pegawai itu di 2006 saya kuliah. Oke, berarti sementara kerja kuliah juga. Iya, di bawah honor kuliah juga. Iya, iya. Ada lagi satu band yang sudah tetap sampai dengan sekarang ini. Oh, ada. Ada. Itu saya punya band yang sekarang orang kalau melihat saya itu bisanya kok begitu itu. Band apa itu? Genremu bisa jadi berubah begitu. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu lagi di Ruang Jawab. Kakek Kifli. Ye. Dari Bakareba ini Kakek. Alhamdulillah. Dari mana tadi nih? Saya jawab dulu salamnya Komio tadi. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi nih? Tadi ini saya ini sebenarnya baru habis dari rumah. Nah, tiba-tiba saya sudah ada komunikasi Oke. sama tim. Iya. Tim sukses. Tim sukses. Apa, Bang? Iya. Oh ya, ada waktu. Oh siap. Nah. Kalau begitu tinggal kita janjian, saya bilang. Oke, kalau begitu kita maghriban di anu saja. Jami. Di Jami. Berapa hari tak cancel? Terlalu sibuk ini nih Pak Kepala Seksi ini. Kalau itu saya akui. Saya akui kemarin itu memang planningnya kita itu semuanya harusnya minggu kemarin. Iya, itulah. Berhubung saya juga ada job, Bah. Iya. Job. Kebetulan event kemarin kan ada itu namanya salah satu event tribute Bon Jovi. Iya. Nah, Di mana deh? Di Villa Sultan Raja. Di Villa Sultan Raja, oke. Tribute Bon Jovi. Dan kemarin memang event itu memang pas-pas malam minggu kan. Oke. Jadi buat latihan ya. latihan terus tidak mungkin lah. Toh kita prepare-nya masa langsung tiba-tiba main. Iya. Navau nanti. Oke, kita langsung pembahasannya kita ini. Saya sebenarnya tertarik mau cerita tentang bagaimana Kak Kifli ini yang notabene musisi. Ya. Yang kita tahu musisi ini kebanyakan, tidak semua, kebanyakan apatis dengan pemerintahan. Tapi satu sisi kayak Kifli bergelut di dunia pemerintahan. Bagaimana itu Kak Kifli? Coba aja ceritakan dulu. Sampai bisa masuk dalam situ. Oke. Ini kalau diceritakan Panjang. Maksudnya bagian dari saya sependapat dengan Komio tadi. Memang apalagi teman-teman yang musisi di lengkap skala Palu ya. Maksudnya mereka memang sedikit ada antipati lah. Begitulah dia istilahnya maksudnya. Tapi di sini kita harus bagaimana mendewasakan diri. Iya. Betul, mendewasakan diri sebagai pemusik yang profesional. Nah, tentunya juga kita butuh bantuan daripada pemerintah itu sendiri. Nah, cuman untuk kronologinya bagaimana ceritanya saya dari awalnya seorang musisi tiba-tiba terjun langsung di dunia pemerintahan itu memang butuh proses. Iya. Toh? Tidak segampang membalikan telapak tangan. Orang bilang, juga. Rajal tiba-tiba, kenapa bisa jadi pegawai apa? Begitulah istilahnya. Itu kalau orang Palu bilang, kenapa Rajal dulu di panggung, sudah di kantor, pakai baju dinas Rajal, Pak. Gitu. Ceritanya saya itu dari Bahonor. Oke. Dari Bahonor tahun 2005. So lama memang. Ya lumayan. Oke. Jadi 2005 itu awalnya, cuman kalau flashbacknya itu jauh. Sebelumnya kan saya sebelum Bahonor itu saya kuliah dulu di Jakarta. Oke. Kuliah memang, bukan merantau. Kuliah, bukan merantau. Tapi pikiran waktu itu antara kuliah dan merantau dua-duanya. Ya, mana yang berhasil? Mana yang berhasil? Nah, begitu. Saya pernah kuliah di Universitas Gunadarma waktu itu di Jakarta. Jurusan apa itu kan? Saya ambil manajemen. Manajemen, siap. Padahal di sini ada juga manajemen, cuma lantaran mau ke Jakarta gas. Nah, gitu. Singkat cerita, ya mungkin salah satu saya berikan sedikit gambaran itu mungkin jalan Allah. Iya. Tiba-tiba orang tua saya sakit. Oke. Orang tua saya sakit dalam hal ini saya punya CB kan, Pace. Papa waktu itu sakit. Nah saya sendiri seorang anak laki-laki di keluarga ini.
ibu saya waktu itu mama saya telepon, "Nak, bagaimana kuliahmu?" Saya bilang, "Alhamdulillah, Mah. Sedikit ada minta maaf ini." Iya. Maksudnya Mace bilang kalau bisa pulang. Saya langsung berpikir, pulang. Maksudnya pulang untuk berhenti Pulang kuliah apa ini? atau Pulang berhenti kuliah atau bagaimana? Dia bilang, "Saya sakit, papa sakit." Saya langsung tabayang. Aduh, kalau saya pulang berarti tidak kuliah saya ini. Iya. Bapak saya di Palu. Akhirnya tiba juga pada saat itu saya ada permasalahan di kampus. Siap. Mungkin itu semua sudah dia punya Jalannya semua. jalannya semua sudah. Tapi saya tidak orang bilang dan nakabaga. Iya. Orang Palu bilang, saya tidak mau kalau pulang saya ini malu saya ini. Iya. Palu pulang saya ini tidak berhasil, malu saya ini. Mau apa saya di Palu? Jauh-jauh saya pergi Jakarta. Tapi memang keadaan berbicara lain. Iya. Namanya kalau orang tua sudah bilang seperti itu, mau tidak mau saya pulang. Iya. Dengan berat hati saya pulang. Tapi saya bilang sama Ajus, "Mak, kalau saya pulang, apa saya kerja?" Iya. Dia bilang begini, kebetulan ada ini di kantornya Mama ada butuh orang bahonor dan Iya, Mbak Honor di situ. orang bahonor begitu, tapi jadi penjaga kantor, Kayak security begitu. kayak ya? security begitu toh. Sama pikir daripada saya pulang juga tidak ada apa yang saya kerja. Oh ya sudah, begitu saja. Iya. Sudah pulang. Singkat cerita pulang. Tak dari 2004 toh. 2003 pokoknya 2004 pasca tamat itu 2005 sudah saya pulang. Cuma 1 tahun. Sudah. Pulang bahonor. Pada saat di 2005 itu ada namanya pendataan. Iya. Kakak itu ya, Kak. Itu belum, itu kakak itu belum, belum, K1, K2 itu belum. Dulu ada namanya pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Oh, masa begitu ya? Zamannya SBY. Iya, gara-gara hitung pengabdian. Pengabdian. Pengabdian itu persyaratkan minimal dia bahonor minimal 1 tahun. Dan pada saat itu memang saya sudah punya SK pengabdian. Walaupun belum digaji, toh belum ada namanya sistem dibayarkan honornya. Tapi yang jelasnya di situ dimuat SK-nya waktu itu sudah dibayarkan oleh APBD. Oke. Sudah. Itu sudah mau akhir 2005 pendataan itu. Jadi sudah di ujung-ujung tahun toh. Jadi sudah terhitunglah 1 tahun saya punya masa kerja. Masuklah saya di situ mengisi belangko warna merah. Itu kalau tidak salah saya PP 58. Oke. Peraturan pemerintah waktu itu. Seiring waktu kan 2005, 6, 7, 2008 itulah saya pertama kali sudah diberikan kesempatan ataupun sudah lulus secara administrasi untuk diangkat dari calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil. Masih calon pegawai negeri sipil 2008. Berarti masa pengabdian itu dihitung dari 2000 sudah 3 tahun. Iya. Ada masa pengabdian 3 tahun. Diangkatlah. Singkat cerita 2009 100%. Toh? Iya. PNS full sudah. Iya. Tapi saya tetap ingat pesan mendiang almarhum bapak saya. Tetap kau kuliah. Iya. Jadi interval waktu sebelum saya diangkat jadi pegawai itu di 2006 saya kuliah. Oke, berarti sementara kerja kuliah juga. Iya, berarti bawa honor kuliah juga. Iya. Begitulah kehidupannya. Tapi sambil main band juga. Itu tidak bisa ente larang. Iya. Jadi interval di 2005, 6, 7, 8 sampai jadi pegawai itu mungkin rekan-rekan ataupun seangkatan saya, teman-teman saya yang main band itu tahu. Iya. Bagaimana saya dulu. Jarang pulang di rumah. Jadi bawa honor juga, kerja juga, tapi main juga. Biar tembus-tembus subuh juga. Main festival dulu toh, festival. Mungkin kayak Arki, Nyao, Ivar toh, Yayan, Ical, kemudian Kadir. Itu samudra itu dengan Kampung Baru ini ibaratnya cuman saya pindah-pindah mau tidur di mana. Tidak pulang ke rumah. Begitulah dulu ceritanya. Akhirnya
Ya, di 2009 sudah jadi pegawai. Sudah berjalan sudah itu. Akhirnya fokus main band ini apa? Hobi atau memang tujuannya target untuk menghasilkan? Kalau dulu waktu Iya, sambil minum. Iya ya. Kalau dulu waktu masih di zamannya saya main band itu komersial kan belum terlalu Ya, betul. belum terlalu ini. Kayak adanya ruang dan seperti itu. Ada sih dulu sudah berkarya dalam bentuk indie. Iya, iya. Indie Fest. Kemudian ada beberapa band-band Palu yang sudah kita tahu kan dulu itu sempat ikut LA Indie Fest, kemudian Sampurna. Pada saat itu saya sebelum awal kisahnya itu main bandnya masih di menghasilkan dari sisi kita ini diajar berkompetisi memang, besar di kompetisi memang. Baku sikat memang dia di festival. Pokoknya ente kalau tidak zen jangan harap ente juara. Gitulah. Jadi betul-betul kita besar di kompetisi. Jadi memang selain hobi menghasilkan. Iya. Ketika disuruh pilih main band dengan berurusan kerja dengan waktu yang bersamaan. Tabrakan istilahnya waktunya. Jadi tabrakan antar maksudnya ente jebakan. Iya. Ini kan hobi ini dan kerjaan. Antara hobi dengan kewajiban. Ente pilih mana? Ya kalau untuk sekarang sih lebih ke kewajibannya kita. Kewajiban. Iya, karena itu ibaratnya wajib toh. Iya. Tidak bisa kita tidak patuhi. Iya, betul. Sudah berjanji toh. Ya, janji sudah disumpah jabatan apa ya, seperti itu. Ya memang harus merelakan hobi. Ya, memang salah satu faktor yang menjadi perasaan itu harus bergerumul lah istilahnya, campur aduk. Aduh, ini anak punya hobi ini. Ya, tapi ini anak punya belanga. Serba salah toh. Walaupun biasa hobi itu ada yang menghasilkan toh. Iya, itulah. Tapi sudahlah. Saya realistis saja. Iya. Toh? Di mana belanga? Di mana belanga? Gitu. Pertama main band, akhirnya band yang betul-betul Komyu di situ menetap ada ndak sampai sekarang ini? Oke. Kalau kita sebutkan band yang tetap dari awal saya merintis bermain musik itu Marakana dulu. Marakana. Nah, Marakana ini sebenarnya ada banyak. Iya, banyak. Bukan ganti-ganti dalam. Iya, maksudnya generasinya. Generasinya. Oke. Generasinya. Yang pertama sampai sekarang ini siapa yang dari pertama? Kalau sebelum saya masuk di Marakana itu sebelumnya sudah ada bandnya, seniornya kita yang sebelumnya itu Dorang Denal. Itu mungkin lettingnya dorang senior kita kayak dorang Mercury. Nah, itu mereka itu. Jadi itu sudah ada Marakana memang dulu itu. Nah, saya masuk di Marakana yang sudah jilid keberapa? Itu jilid 3K, 4K seperti itu. Itu siapa semua personilnya pas itu? Kalau di jilid saya yang masuk di komposisi Marakana itu personilnya almarhum salah satunya. Almarhum kakak dari Idun yang drummer Marakana sekarang. Almarhum Guntur. Kemudian di bass itu ada pada saat pertama kali itu masih Andika. Jadi kita belum punya bass tetap. Jadi ada Andika. Kemudian ada Herdi di gitar. Jadi Herdi di gitar, kemudian vokal itu ada saya. Dulu saya vokalnya itu lebih ke rapper. Ya, orang bilang yang cerewet. Gitu, rapper. Jadi memang dulu saya dikenal rapper namanya. Terus vokal satunya Ical. Nah, Ical bersamaan memang Basos dan Ical di situ ya. Iya. Jadi mainnya lebih ke ini, influence-nya itu new metal. New metal itu kan masih tren-trennya dulu toh. Maksudnya Linkin Park, kemudian Indonesianya adanya Saint Loco. Iya kan? Kemudian ada juga kita sempat mainkan
sedikit ada disc jockey walau itu masih Fruity Loop dan kayak begitu. Nah, jadi kan ada kesan nuansa new metalnya itu kita naikkan dia punya anu. Memang pada saat itu new metal itu lagi naik-naiknya. Iya. Gitu. Akhirnya Kemudian, berahli genre, tidak? Belum. Nanti komik keluar baru atau gimana? Ada transformasi. Transformasi. Nah, di 2006 2007 ada transformasi di dalam band itu. Tuh. Terlepas dari saya pasca almarhum meninggal, saya tuh kayak memutuskan diri. Kayaknya saya jangan bisa main band. Iya. Mbak ingat Rajal. Iya. Masih Kayak anu. Oke. Jadi mungkin ada sedikit kemiripan dengan kayak apa yang saya nonton kemarin bola dan dengan dia punya buka pintunya, toh begitu. Jadi saya ada sedikit ini trauma. Iya. Karena saya ingat Rajal. Iya, rasa kayak tidak kalau saya di sini nanti akan merasa iya gitu dan seperti itu ada terus memori itu yang tak gale-gale dan masuklah teman-teman isi pada saat kita mau berangkat ke festival Loxlebor. Oke. Dulu kan itu festival rock Indonesia yang paling populer di kalangan para musisi itu ada namanya Loxlebor. Loxlebor ya. Nah, jadi itu festival yang sangat-sangat bergengsi bagi band-band rock. Orang bilang ditasbihkan kalau kau belum main di situ belum sah kau jadi anak band. Kalau apalagi kalau kayak event Loxlebor begitu, event nasional tuh. Karena itu dia ajang yang lahirnya band Jamrud, Andromeda yang kita tahu semua sudah punya nama-nama besar toh. Bumerang situ semua. Dan pada saat itu memang yang menjuri kami pada saat itu adalah Roy Jekonia, Hama Krishna Sakarhead almarhum. Orang bilang yang dedongkot-dedongkotnya rocknya Indonesia sebagai juri. Di situ formasinya masuk Ical. Oke. Mengganti Ical yang satu. Ical yang mana? Ical Kriting. Ical Kriting ini sama-sama anak Silaya, Pak. Iya, Ical yang lagi di pondok ini tuh. Oke. Seperti itu. Dia gantilah Ical ini mengganti juga oleh Ical. Siap. Yang sekarang sudah menjadi vokalis tetap. Ical Darvin jadi Ical Rahmatu. Ical Rahmatu. Dari Ical Darvin ke Ical Rahmatu. Saya memang dari komposisinya masih seorang rapper di situ. Kemudian masuk Yayan. Nah, basis ini itu berganti-ganti. Tidak pernah tetap ini Marakana punya basis. Saya tahu kenapa. Apakah memang sudah seperti itu ditakdirkan? Dari Andika ke Hanif. Hanif. Hanif ke Aples. Jojo. Jadi begitu. Di Marakana itu dia punya basis ini. Kau lagi. Jadi dengan dia punya dengan dia jadi seperti itulah. Tapi di situ setelah pasca yang jadi tantangannya bro, giliran kita orang semua berangkat, CB-nya Ical meninggal. Di saat hari besok sudah ready semua tiket. Ceritanya waktu itu 7 band kita dari Palu. Termaksud orang Aci yang namanya dulu belum The Box, masih Candlelight Dinner. Berangkat ke sana. Akhirnya diputuskan masih almarhum alhamdulillah masih hidup toh. Main drumnya masih hidup, kakaknya Idun. Tak berangkat. Tapi formasi berkurang Ical karena tidak mungkin kita paksa dia untuk berangkat di momen orang tua bapaknya waktu itu meninggal. Berangkat naik kapal Bitung 2007. Main di sana persiapan apa semua. Itulah namanya kita kompetisi kan. Tentunya siapa yang terbaik, siapa yang menampilkan tampilan yang terbaik itu yang akan lolos. Dari 7 band itu hanya Candlelight Dinner yang diberi kesempatan untuk bisa tembus ke level sampai ke Bandung nasional. Siap. Akhirnya pulang dari situ. Udah tidak mau lagi main band sudah. Maksudnya ada sudah di situ muncul. Apa susah nih? Maksudnya sudahlah saya fokus kerja saja dulu. Tambah lagi pada saat itu di 2008
ada kejadian almarhum kecelakaan. Di situ yang membuat saya down. Tambah down lagi. Tambah down dan seakan-akan mungkin ini barangkali waktunya saya untuk Berhenti sudah. tidak main band dulu. Maksudnya istirahat. Terlepas dari hasil dari Manado di Loks Lebor, kemudian kejadian itulah momen. Maksudnya titik momen saya merenung. Kayaknya saya tak usah dulu main band. Apalagi di band yang ini kan, maksudnya di Maracana. Akhirnya waktu itu Maracana jalan dengan konsisten, genrenya berubah. Iya. Jadinya sudah ke hardcore. Lah, yang kita kenal sekarang genrenya. Kalau dulu new metalnya itu pernah kami rekaman ada 6 lagu. Pertama kali rekaman karena itu memang kebutuhan kompetisi toh. Maksudnya kita dituntut kau main band tapi kalau tidak punya karya. Iya, tai lah. Apalah kau kalau main band tidak punya karya toh. Nah, dulu tempat bateknya kita orang sama I Hip Skater. Oke. Nah, mungkin teman-teman tahu itu tempat pertama sekali batek itu. Sama I Hip Skater. Mungkin masih ada masternya yang dia ini. Kita rompe. Kalau belum rusak komputernya. Kalau belum rusak masih Fruity Loop. Dulu itu cuman di situ yang kalau salah Chaps dulu. Tempat-tempat batek-tek. Saya tahu masih SMP-an itu. Iya, gitulah. Nah, di situ kan sudah 2007 tuh. 2007 sudah mau berakhir 2008. Nah, sudah fokus, sudah jadi sudah jadi maksudnya fokus kerja pegawai. Iya. Sudah seiring berjalannya waktu namanya hobi, makanya panggil terus Sinkau. Iya. Sinkau, lihat orang di panggung gatal. Kamu, gitu. Akhirnya cuman sebatas sekedar. Ya, hobi memang. Hobi. Perjalanannya itu ada yang ajak main ini main event. Saya bilang kalau untuk main event kayaknya saya belum lah. Yeah. Maksudnya kan mengembalikan itu dan perasaan yang sudah saya tidak usah dulu main band. Maksudnya mengembalikan itu mau tampil di depan orang banyak itu rasa mengumpulkan kepercayaan diri ulang. Iya tuh. Beda rasanya. Tapi saya mulai itu alhamdulillah waktu itu saya pertama kali untuk dikasih ruang untuk bisa berekspresi ataupun menyanyi. Masih ada dulu Rego Cafe. Kafenya Kazul. Nah, mungkin sekarang sudah pindah di Lorong Bakso. Masih di masih di Ariono apa? Di Bundaran situ. Di Bundaran Sparm apa namanya itu? Kenapa saya lupa. Di Bundaran situ lah. Nah, di Rego dulu itu. Di situ kan maksudnya ternyata memang di situ satu ruang yang diberikan kita untuk tetap bisa berekspresi. Nah, disitulah teman-teman yang saya ketemu dorong toh, dorong Andy, toh. Guma di situ semua dorong Papa Guma, toh, dorong Abo, kakak Adi Tangkilisan, toh, Kiting. Nah, jadi di situ saya coba bangun saya punya lagi. Saya punya kepercayaan jadi tapi genrenya beda. Bayangkan dari seorang yang tadinya rapper saya harus top 40. Top 40. Jadi saya tidak mau, saya harus explore lagi sampai kemampuan. Menyanyi seperti biasa. Jadi menyanyi dengan apa yang diinginkan, maksudnya audiens bisa terima nikmati apa yang saya suguhkan. Mulailah saya membangun saya punya kepercayaan diri lagi untuk bisa perform. Singkat waktu berjalan seperti biasanya. Nah, begitu. Akhirnya ada lagi satu band yang sudah tetap sampai dengan sekarang ini. Oh, ada. Itu saya punya band yang sekarang orang kalau melihat saya itu bisanya kok begitu itu. Band apa itu? Genremu bisa jadi berubah begitu. Band apa namanya? The Last Roses. The Last Roses. Nah, The Last Roses ini genrenya kalau orang bilang lebih ke tribute. Oke. Tribute Bon Jovi. Tribute Bon Jovi. Itu secara tidak sengaja juga saya lihat dorang punya postingan di Facebook. Itu awalnya 2017 awal. Wanted, maksudnya cari vokalis. Toh.
untuk mengisi posisi frontman istilahnya di ruang depan. Anak iseng, toh saya iseng, saya inbox, saya masuk kolom. Oh ya boleh bro ketemu. Ketemu juga dengan orang kampung baru lagi. Siapa? Oyong. Oyong. Oyong kampung baru Akamba. Oyong toh yang kita tahu. Mungkin anak-anak kampung baru tahu Oyong seperti apa. Jadi dulu pada saya tahu dia itu dulu main-main waktu masih seangkatan waktu panggung-panggung pagelaran apa dulu. Rajal ini main bass dengan dia punya jack yang kalau ada 2 meter. Nah, turun sampai di bawah dia main bass. Dia dulu kan main-main kan lagunya Creed. Ada bandnya dulu Last Creed. Saya nonton dia saya pernah lihat di situ Last Creed. Nah, di situ ada orang ajak di situ komposisinya gitar waktu itu Aman Kampung Lere, kemudian main drumnya Rendra atau Wijoyo, terus bassnya Oyong, keyboardnya Takim, dan saya vokal. Waktu itu awal mulanya kita belum menentukan genre bahwa kita harus mainkan tribute Bon Jovi atau mainkan musik Bon Jovi. Seperti itu. Masih mencari identitas. Orang bilang so tua tapi masih cari identitas. Gas saja. Yang penting orang bilang have fun saja dulu kita. Maksudnya orang kalau bahasa di sini rase dulu kita. Di studio. Jadi kita mainkan musik-musik 90 90 tuh. Akhirnya ternyata mereka sudah tergabung dalam komunitas Bon Jovi Indonesia. Sama kayak Slanker. Ya sama kayak begitu. Oi apa sama. Nah Bon Jovi Indonesia ini ternyata itu pusatnya di Jakarta. Mereka punya komunitas. Dan di dalam komunitas Bon Jovi Indonesia itu orang-orang ataupun satu komunitas yang ada band salah satu khusus tribut yang main di sana. Yang sudah kelas 1 lah istilahnya di Jakarta. Itu namanya Angels. Nah, Angels ini terdiri dari Excel Coklat di drum. Kemudian ada Liandi di bassnya. Kemudian ada Ovi Rif di gitar. Kemudian ada Iram Yukem di gitar. Kemudian ada keyboardnya Guts K. Guts ini kan main keyboardnya ungu. Nah, terus frontman-nya vokalisnya itu Angel biasa kita lihat kalau IG-nya itu Angel frontman John. Nah John ini juga salah satu vokalisnya daripada UCAM. Nah, jadi kita waktu itu dapat kesempatan dan di luar saya punya dugaan bisa tampil di sana di Jakarta. Jadi mereka waktu itu mencari band yang memainkan genre ataupun lagu-lagu Bon Jovi dengan cara mengirimkan video-video pada saat latihan. Dan memang waktu itu kita hanya berkutat di studio terus. Jarang perform di event, jarang perform tapi main di studio. Dengan adanya itu kita orang kirim. Nah, tiba saatnya di 2017 itu kita dapat undangan. Berangkat. Komunitas danai dari sisi transportasi, akomodasi, tiket itu ada semua. Berangkatlah kita ke Jakarta karena memang pada saat itu rupanya Bon Jovi Indonesia ini mau kejar momen Bon Jovi pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Ancol. Dan mereka buat event itu di Ancol. Seakan-akan mau flashback. Mau flashback itu Bon Jovi-nya di 95 kalau tidak salah saya. 95 Bon Jovi pertama kali datang di Indonesia itu di Ancol. Itulah yang momen itu yang mau dibuatkan event. Dikumpullah band-band wilayah Indonesia itu. Dan kami satu-satunya. Dari Palu. Dari Indonesia Timur. Satu-satunya dari Indonesia Timur dan itu di luar saya punya ekspektasi sebenarnya. Terlepas dari situ pada saat puncak performnya, wah tahu lah orang Palu ini kan.
tetap juga baku gerbek di saat. Karena itulah besar di festival, besar di festival. Jadi seakan-akan ini momen baku kasih lihat dan baku adu begitu, dan maksudnya kita juga bisa kita lihat. Tiba-tiba si Bang John ini, Bang John Angel, hai John. Bang John ini undang kita ke Hard Rock Cafe dan itu betul-betul kayak mimpi, bro. Iya. Bisa sampai di situ. Bisa sampai di Hard Rock Cafe Pacific Place Jakarta. Itu orang bilang tidak semudah band-band tertentu saja yang bisa main di situ. Apalagi sekelas Hard Rock Pacific Place Jakarta. Dan mereka memberikan undangan itu langsung. Pada saat dorong lihat dorong perform, dorong undang. Oke, kalian kami tunggu ya besok malam. Kayak ini malam Minggu tuh. Besok malam Senin dia punya reguler di sana. Main kita orang di situ, bro. Kok kira di situ kayak mimpi saya. Bisanya main di sini. Bule semua di depan. Gitu tuh. Dengan teman-teman yang bilang dan memang ya mungkin itulah perjalanan seperti itu. 2017 sampai dengan sekarang ya band saya masih ada itu seperti itu. Masih aktif di situ. Bayangkan kalau kita kupas ini dari 17 sampai 2022 jam 2 malam selesai. Ayo. Panjang. Belum lagi yang apalagi ente kalau ngeri anak punya dengar pertanyaan. Yo. Potong saja. Iya, memang ya perjalanan kisah flashback ini tidak ada selesai. Memang dibegadangkan dia kalau mau baca. Ya, tapi yang jelas sudah menerima bahwasannya seorang musisi memang harus lebih pentingkan dapur daripada hobi. Betul. Akhirnya Kak Kifli sudah menjadi pejabat daerah, pejabat kota sekarang ya. Ya. Ibaratnya itu amanah, bro. Amanah itu. Iya, maksudnya amanah dan serta tanggung jawab yang harus kita emban. Iya. Ya, maksudnya kita tidak bisa pungkiri, berarti saya harus bagaimana seorang abdi masyarakat, pelayanan masyarakat. Bukan pejabat tapi pelayan masyarakat. Jangan ente bilang ente sudah pejabat tapi harus memperlakukan, tapi tidak. Kita harus berposisikan diri bahwa kita ini pelayan masyarakat. Bukan kita yang dilayani masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih sekali Kak Kifli sudah mau berbagi kisah. Iya. Menceritakan tentang perjalanan dari pertama main band, akhirnya terjun di dunia pemerintahan, belum dunia politik. Apakah ada cita-cita? Semua orang punya mimpi. Kan mandi tahu dari kepala sek jadi wali kota. Kalau doa yang itu saya aminkan. Amin. Kan kalau doa-doa baik ini kita aminkan saja. Entah dari mana mulutnya siapa. Betul. Doa itu diijabah oleh Allah kan. Terima setidaknya kasih bermimpi saja dong. Sudah mau luangkan waktu ini sama jauh-jauh ini datang kemari. Kita cuma bisa suguhkan kopi. Zen. Galaxy Coffee di Jalan Tanjung Pesik, Kak Kifli. Oh ya. Berarti ini salah satu ibaratnya endorse. Support. Tapi memang enak. Enak ya? Enak. Siap. Saya tidak harap ini. Tidak harap ini. Ente bayar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi Kak Kifli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.